Situasi macam apa ini? Keiko ini adalah ular berbisa, selama ini selalu sombong dan agresif. Bahkan wali kota tidak ada dalam pandangan matanya. Kenapa sekarang berlutut dan minta maaf kepada seorang pekerja buruh? Melihat penampilannya yang ketakutan, seperti seorang pelayan kecil yang telah menyinggung kaisar. Pekerja buruh, mana mungkin hanya seorang buruh, orang ini pasti memiliki latar belakang yang lebih hebat. Elisa dan Annette saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kenapa mereka juga memiliki kekuatan yang begitu kuat di underground? Si gendut Toms tercengang. Apa tidak salah? Aku mengundang kalian untuk menghajar orang itu. Kenapa sekarang berlutut kepada pihak lawan? Si gendut Toms berteriak, Kak Keiko, apa yang kalian lakukan? Dia barusan memarahimu. Keiko tiba-tiba menjadi sangat marah. Semua gara-gara bajingan sialan ini, menyebabkan dirinya menyinggung kakak tertua. Harus menghajarnya dengan keras, lampiaskan emosi untuk kakak tertua dan mohon pengampunan darinya. Dia tiba-tiba bangkit, bergegas menuju si gendut Toms dan langsung menendangnya hingga terpental. Si gendut Toms menjerit, tubuh yang beratnya hampir 100 kg ditendang sampai terpental dan menabrak mobil van. Kaca depan mobil van pecah langsung. Keiko berteriak, sialan, jika kamu ingin mati jangan libatkan aku. Memangnya boleh kamu menyinggung Tuan Valkyrie? Buka mata butamu itu lebar-lebar dan lihat dengan jelas, kamu bahkan tidak layak menjadi pemegang sepatu Tuan Valkyrie. Si gendut Toms tercengang. Tuan Valkyrie, bajingan ini, sebenarnya orang suci dari mana, bahkan Keiko pun sangat takut padanya. Keiko masih merasa marah mengulurkan tangan kanan dan tangan kiri, menamparkan si gendut Toms belasan kali, kemudian dengan patuh kembali ke sisi Reka dan berlutut. Melihat si gendut Toms lagi, wajahnya sudah dipukul sampai bengkak dan sudah seperti kepala babi, sangat mengerikan. Reka berkata dengan acuh tak acuh, kamu biasanya memang begitu sombong dan mendominasi. Keiko menjawab dengan gemetar, Tuan Valkyrie, tidak, aku kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi aku menghasilkan uang dari pekerjaan gelap ini. Reka berkata dengan acuh tak acuh, nanti baru kita bereskan permasalahan kita. Sekarang, berbarislah, setiap orang 100 tamparan. Keiko menghela napas lega. Untungnya, hanya 100 tamparan. Jika tidak, dengan amarah Tuan Valkyrie pasti akan membunuhnya. Sekelompok orang menyusut ke sudut dan mulai menamparkan diri mereka sendiri. Suara tamparan yang keras dan menusuk membuat semua orang yang mendengarnya merasa kesakitan. Jika Kevin ada di sini, dia pasti akan merasa hal ini sangat familiar. Reka memandang kepala sekolah dengan tatapan acuh tak acuh, sekarang, sudah saatnya menyelesaikan permasalahan kita. Wajah kepala sekolah saat ini seperti mayat. Dia tidak menyangka, pekerja buruh ini akan menyembunyikan identitasnya dan tidak menunjukkan diri, berpura-pura menjadi yang lemah untuk menghancurkan yang kuat. Kali ini, dirinya sudah salah menilai orang. Namun, dia tidak putus asa. Kalau dia tidak bisa melawan kekuatan underground, apakah mungkin kekuatan pejabat masih tidak bisa melawannya? Dunia gelap umumnya tidak akan memiliki kekuatan yang besar di sisi terang. Kepala sekolah berkata dengan acuh tak acuh, aku akui, aku telah meremehkanmu. Sekarang, aku memberi kesempatan untuk kamu. Akhiri saja masalah ini. Aku bisa mengizinkan Rina untuk tetap belajar di sini dan bahkan bisa menggratiskan uang dan biaya sekolahnya. Reka, beri aku kesempatan. Kamu tidak layak. Kepala sekolah sedikit marah, kamu jangan keterlaluan, aku sudah cukup mengalah. Reka, tidak perlu, perlihatkan saja seberapa besar kemampuanmu. Setiap orang memiliki temperamennya tersendiri, dan kepala sekolah benar-benar sangat marah, baik. Karena kamu bersikeras ingin cari mati, maka aku akan memenuhimu. Aku ingin temanku dari Kementerian Pendidikan mengeluarkan semua anak dari kerabat dan keluarga temanmu yang bersekolah. Aku akan lihat apa yang bisa kamu jelaskan kepada keluarga dan teman-temanmu. Setelah itu, kepala sekolah mengeluarkan ponsel dan menelepon.
Reka tersenyum acuh tak acuh, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi Petrus. Petrus, Tuan Valkyrie, silakan beri perintah. Reka, tutup sementara TK Kiseki dan tunggu kesempatan untuk mengambil alih. Petrus juga tidak bertanya, dan langsung setuju, tidak masalah. Menutup lembaga pendidikan anak usia dini dengan ukuran kurang dari 600 miliar, bagi Petrus adalah hal yang sangat mudah. Reka menutup telepon, kepala sekolah juga kebetulan menutup teleponnya. Kepala sekolah berkata dengan tatapan puas, tunggu saja. Temanku dari Departemen Pendidikan sudah mulai relasi pribadimu. Setelah mengidentifikasi kerabat dan temanmu, kamu tinggal tunggu saja konsekuensinya. Reka tersenyum ringan, aku masih harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan seperti itu atau tidak. Kerumunan yang menyaksikan adegan ini merasa kasihan pada Reka. Karena keberanian seketika akan merusak masa depan anak-anak keluarga dan teman-temannya, ini tidak terlalu menguntungkan untuk dirinya. Di mata mereka, Reka tidak mungkin memiliki kekuatan dalam jabatan resmi. Meskipun memiliki sedikit kekuatan di Departemen Pendidikan, itu juga tidak akan bisa menandingi kepala sekolah. Lagi pula, yang bergabung dalam dunia bawah tanah saja buru-buru ingin bersembunyi dari kekuatan pejabat, mana mungkin dia sengaja pergi menemuinya. Tak lama, sebuah mobil pemerintah hitam perlahan mendekat. Melihat mobil khusus ini, kepala sekolah sangat bersemangat, ini mobil khusus Departemen Pendidikan. Tidak disangka, temanku dari Departemen Pendidikan akan langsung datang kemari secara pribadi. Reka, persiapkan dirimu dan tunggu matimu. Kepala sekolah buru-buru menyapanya, dan berinisiatif membukakan pintu mobil untuk pihak lawan. Beberapa orang yang berpakaian jas dan sepatu turun dari mobil. Kepala sekolah dengan semangat memandang pria terkemuka yang berkacamata, Kak Lee, maaf sudah menyusahkanmu untuk datang kemari, aku benar-benar merasa bersalah. Malam ini, aku pasti akan berterima kasih dengan baik padamu. Tetapi tidak disangka, pria berkacamata itu berkata dengan acuh tak acuh, aku di sini untuk melakukan tugas resmi, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kepala sekolah berkata, Kak Lee, bocah ini membuat masalah di sini. Pria berkacamata itu berkata, hal-hal lain katakan saja nanti. Sekarang, aku atas perintah Kementerian Pendidikan Provinsi Omada, akan membuat pemberitahuan resmi untukmu. TK Kiseki yang terletak di Jalan 106 Harbor di seluruh negeri. Semuanya ditangguhkan tanpa batas waktu untuk perbaikan karena dugaan operasi ilegal. Tentu saja, termasuk taman kanak-kanakmu di sini. Mohon kerjasama dengan kami, segera tutup sekolah ini. Apa? Semua orang yang melihatnya terdiam. TK Kiseki benar-benar akan ditutup. Apa ini, buruh, ini yang melakukannya? Atau hanya kebetulan? Omong kosong kebetulan, mana mungkin ada banyak sekali kebetulan di dunia ini. TK Kiseki, yang berpengaruh di seluruh negeri, disuruh tutup dan langsung tutup, kekuatan, buruh, ini jauh di luar imajinasi mereka. Kepala sekolah sudah hampir terjatuh, buru-buru bertanya, Kak Lee, kami baik-baik saja, tetapi kenapa malah ditutup? Di mana letak kami melanggar aturan? Kak Lee memarahinya, kamu sendiri telah menyinggung perasaan orang lain, tetapi masih tidak sadar. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan bahwa Reka yang melakukan semua ini. Di hadapan kekuatan yang sangat besar, kepala sekolah juga harus mendengar nasihatnya dan memohon dengan pahit. Tuan Valkyrie, aku pantas mati, aku yang tidak tahu berpengetahuan, aku brengsek. Jika kamu marah, lampiaskan saja padaku, tetapi kamu tidak boleh menutup taman kanak-kanak. Ini adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Para orang tua juga membujuk Reka. Anak muda, jika ingin memberi pelajaran kepada kepala sekolah, lakukan saja, tidak perlu sampai menutup sekolah. Iya, anak-anak kita masih tetap harus sekolah. Kalau ini ditutup, anak-anak mau sekolah di mana? Setahuku, di kabupaten kita, tingkat pendidikan taman kanak-kanak masih lumayan. Reka berpikir sejenak, memandang sekelompok anak-anak, apakah kalian setuju untuk menutup taman kanak-kanak?
Tidak diduga, sekelompok anak-anak berteriak, setuju. Para orang tua buru-buru berkata, memangnya anak-anak bisa ngerti. Mereka hanya berpikir jika taman kanak-kanak ditutup, maka mereka tidak perlu pergi ke sekolah lagi, jadi tentu saja mereka setuju. Seorang anak kecil tiba-tiba berkata, Bu, bukan begitu. Alasannya karena kepala sekolah sering menyentuh ituku, membuat aku merasa sangat tidak nyaman. Semakin banyak anak kecil berebut untuk berteriak lebih dulu, Ayah, kepala sekolah juga pernah menyentuhku. Bu, kepala sekolah sering memintaku untuk mencuci piring, dia bahkan memukulku jika aku tidak menyikat dengan bersih. Kepala sekolah tidak membiarkan kami berbicara buruk tentang dirinya. Dia bilang dia memiliki teropong di rumah, yang bisa melihat ke arah rumah kita. Dia bisa melihat siapapun yang menjelek-jelekkan dia. Apo, emosi sekelompok orang tua ini langsung melonjak. Kepala sekolah ini berpenampilan lembut dan indah di depan semua orang, tetapi tidak disangka sebenarnya adalah berhati ular. Hal-hal yang menyimpang dari perasaan nurani seperti ini saja bisa dia lakukan. Mereka semua hanyalah anak-anak.